Kalau kita nggak sering ke masjid, sering ke sholat, sering ke pura, ke gereja, itu biasanya bagaimana coba Aulia? Kosong nih, punya perilakunya nanti yang masuk siapa? Setan lo ya, Benar. masuk setan kredit lo masuk bisa tuh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jubel, kembali lagi di podcast Jubel Inspiratif yang selalu mengundang tamu dan tokoh yang menginspirasi. Bersama dengan saya, Aulia Nafisatun Ramadhani, Duta Literasi SMA Plus Negeri 17 Palembang. Sama seperti episode-episode sebelumnya, pada episode hari ini kita telah kedatangan tamu yang sangat istimewa dan menginspirasi. Langsung saja kita sambut Bapak Ahmad Romi Afriansyah MAG dari Lembaga Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Aulia. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin Bapak juga bisa nih sapa Sobat Jubel sekalian. Silahkan Pak. Oke, Assalamualaikum Sobat Jubel dimanapun berada. Ketemu lagi bersama saya Pak Romi ya. Sering dipanggil Pak Kumis ya. Ketua KPAI di Kota Palembang ya. Baik Pak, mungkin kita bisa langsung aja nih ya Pak sharing-sharing Boleh. mengenai bullying dan SMA Plus Negeri 17 Palembang. Bagaimana nih kesan Bapak saat berkunjung dan melakukan workshop di SMA Plus Negeri 17 Palembang? Baik, terima kasih Aulia dan sahabat Jubel. Bapak sangat tersentuh sekali hatinya ya, begitu berada di SMA Negeri 17 yang sangat favorit ini, mengapresiasi para guru-guru yang ada di sini, kepeduliannya untuk mengajak Komisi Perlindungan Anak Kota Palembang terlibat ya, di dalam pembinaan penyuluhan ya, kepada anak-anak kita semua, karena kita tahu bahwa memang anak-anak ini adalah tanggung jawab kita semua Aulia, tanggung jawab kita sebagai orang tua, Bapak, Pak Guru, Pak Wali Kota, Pak Gubernur ya, dan semuanya itu adalah punya tanggung jawab terhadap kalian para generasi-generasi muda ini. Sampai kapan? Sampai menjadi orang yang benar gitu. Baik Pak, workshop tadi ini kan mengenai sosialisasi pencegahan dari perundungan dan bullying berbasis sekolah. Apa Pak pengertian dari perundungan atau bullying itu sendiri Pak? Ya, sahabat Jubel, ini harus tahu nih apa itu perundungan. Nah, perundungan atau bullying ini, kata orang Palembang itu galak ngato-ngatoi wong, ya, ngenyek wong, ya. Nguyok wong, nggak boleh. Ini udah masuk di ranah hukum. Ada undang-undang ITE, ada undang-undang perlindungan anak, ya, ada KUHP, itu semuanya jelas. Nah, nggak boleh. Baik secara verbal, tadi Bapak bilang, verbal itu ucapan. Nggak boleh ngata-ngatain orang, ya. Apalagi fisik, menendang, memukul, menjambak. Nah, sekarang ini yang lebih ngetren lagi nih Aulia nih, sahabat Jubel itu di media sosial di dunia maya, hajar orang di IG-nya, hajar orang di Twitter, hajar orang di Facebook. Ya, ini nggak boleh, nggak baik ya. Ini tidak boleh, tidak baik. Apalagi ingat loh, udah masuk ranah hukum, nangis loh dijeblosin nanti ya. Nggak boleh gitu. Wow, berarti Sobat Jubel, bullying ini nih benar-benar kegiatan yang sangat tidak diperbolehkan banget nih ya Pak. Dari sisi dari sisi agama maupun hukum juga dilarangkan banget. Betul. Nah, tadi juga sempat disebut nih Pak mengenai cyberbullying ya Pak. Pembulian di media sosial. Apa Pak persamaan dan perbedaan dari bullying dan cyberbullying? Ya, bullying kan mungkin secara umum itu sudah kita pahami tadi, perilaku. Nah, perilaku itu kebiasaan ya, perbuatan yang nggak baik tuh. Makanya kita orang beragama ini, agama apapun, ini nggak ada yang ngajarin yang nggak baik itu Aulia, sahabat Jubel. Makanya rajin-rajin dong ibadah, rajin-rajin ke masjid, rajin-rajin ke gereja, ke pura,
Ya angkat tangan doa. Kalau udah ibadahnya bener, baik, dengan orang tua baik, dengan guru baik, nggak mungkin punya kebiasaan yang buruk. Bener nggak Aulia? Bener. Aulia aja udah tahu ya Aulia. Nah kalau udah begitu, nggak punya niat untuk bullying, nggak punya niat itu, Bapak jamin. Nah itu loh. Tapi kalau kita nggak sering ke masjid, sering ke sholat, sering ke pura, ke gereja, itu biasanya bagaimana coba Aulia? Kosong nih. Punya perilakunya nanti yang masuk siapa? Setan lo ya. Masuk setan kredit lo masuk bisa tuh, ya. Tahu ya? Setan kredit bisa masuk itu ya. Nah, kemudian cyberbullying ini adalah perilaku perbuatan yang kurang baik terjadi di media sosial. Itu tadi Bapak bilang tadi, manfaatkan gadgetnya itu untuk yang hal-hal yang baik. Tuh, catat tuh ada ungkapan dari para orang-orang yang hebat dicatat, kemudian di-share ke teman-teman. Bener nggak Aulia? Bener. Bener nggak? Ya, Jadi lebih ke keren hal yang kan? bermanfaat. Tuh, hal yang bermanfaat. Makanya tuh rajin-rajin ibadah ya. Tuh, ya Aulia ya. Oke Pak, apa aja nih Pak dampak-dampak dari bullying atau cyberbullying? Wih, ini dampaknya luar biasa nih. Menyeramkan Aulia. Kalau di Tasikmalaya korbannya meninggal dunia. Di Lombok meninggal dunia. Di Bandung meninggal dunia, di Makassar meninggal dunia, di Sumsel jangan Amin, ya, jangan. udah penuh kuburan jangan ya, ini jangan, mau jadi korban juga jangan, jadi pelaku apalagi, sampai bisa meninggal dunia loh, kenapa? Karena depresi, trauma, ya, nah ini yang berbahaya, dampaknya berbahaya, kemudian untuk pelaku hati-hati, bisa masuk penjara, ini dampaknya luar biasa Aulia, maka dari itu mari yuk kita sama-sama cegah itu. Ya, Aulia ya. Baik Pak. Pelaku dari atau korban dari bullying ini kan kadang bisa merasakan trauma. Dan dia tuh bisa aja melampiaskan traumanya dengan menjadi pelaku dari bullying. Nah, itu bagaimana pendapat Bapak mengenai hal tersebut? Oke, oleh karena itulah lebih baik kita mencegah daripada sudah terjadi. Jangan mau jadi hal-hal yang seperti itu, nggak boleh. Ada ungkapan ini nanti kalau ini kita bisa jadi pelakunya, udah ini yang harus tanggung jawab kita semua, harus kita cegah. Nggak boleh kita jadi korban, nggak boleh kita jadi pelaku apalagi. Bagaimana caranya? Itu tadi Bapak jelaskan. Kita banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah. Kalau memang ada yang membuli kita, ini kalau kita memang orangnya bersih, nggak terpengaruh, nggak kepancing. Kalau udah kepancing, udah masuk itu jebakan bullying. Nanti saya balas nih. Kapan-kapan saya lihat saya balas, nggak boleh begitu. Ya, begitu kan? Makanya cegah. Apa yang paling penting? Ya diri sendiri. Cegah dulu buat diri sendiri sebelum ke orang lain. Aulia nih, gak enak kan dikata-katain orang ya, tapi cegah. Biasa aja ya. Tadi kata Ibu Laura di acara kita tuh abaikan. Percaya diri aja. Aulia kamu tuh maaf ya misalnya jelek, nggak punya kumis segala macam. Emang gua cowok apa kan begitu ya Aulia. Biarin aja, abaikan aja, cuekin aja. Bener nggak? Bener. Coba kalau Alianya jadi anak yang pemurung, yang jarang ibadah, jarang nurut orang tua, kapan-kapan saya balas, awas ya, saya balas, itu yang nggak baik. Cegah. Jadi ada istilahnya memang pencegahan dini itu dari diri sendiri. Pencegahan pertama itu dari diri sendiri. Gitu Alia. Baik, berarti Sobat Jubel kalau kita dibully atau dijelek-jelekin nih sama orang lain, berarti kita jangan punya rasa dendam ya Pak sama orang tersebut. Jangan terpancing. Jangan terpancing. Nah Pak, bagaimana nih kalau kita sudah terkena bullying dan kita tuh sudah merasakan nih dampak dari bullying, bagaimana cara kita mengobati dan mengatasi dampak tersebut? Oke, ini pertanyaan bagus sekali dari Alia. Anggaplah kita udah kena bullying. Ingat kata Bapak tadi. Sekali lagi Bapak ingatkan, orang yang taat ibadah, rajin ibadah, agama apapun, dia nggak akan terpengaruh dengan pengaruh bullying. Ya. Jangankan yang bullying ini wujudnya manusia nyata, yang nggak nyata aja nggak mempan sama dia, percaya nggak? Makhluk gaib aja nggak mempan, bullying dia apalagi yang nyata ya. Begitu. Artinya anak-anakku sekalian, jadilah anak-anak yang memang punya rasa percaya diri dengan ibadah. Itu kan kalau ibadah beda tuh ya.
sayang orang tua beda itu nanti, buktiin aja. Tapi kalau kita nggak ibadah, nggak sayang orang tua, nggak berlaku yang baik, itu mudah sekali terprovokasi. Kalau udah kena nih misalnya Aulia dibully gini, nggak tahan tiap hari, laporkan kepada pihak yang berwenang. Laporkan kepada Bapak, ya, kepada KPAI, laporkan juga kepada guru-guru. Nah itu, kalau yang lebih ekstrim lagi laporkan ke Pak Polisi, biar ditangkap tuh. Ya. Baik Pak, selain diri sendiri nih kan lingkungan sekitar ini juga bisa berpengaruh nih ya Pak Ya. kepada korban dari bullying. Bagaimana nih cara orang-orang di sekitarnya dapat memotivasi korban bullying agar hilang gitu Pak traumanya akibat dari bullying? Iya, ini kan trauma healing ya, mungkin membekas. Inilah gunanya fungsinya orang tua. Bagaimana orang tua harus bijak. Jangan malah memprovokasi. Oh, balas tuh anak tuh, nggak boleh. Orang tua yang nggak benar tuh, ya, memprovokasi anaknya, malah anaknya jadi dendam. Dan hati-hati loh, bisa mengakibatkan orang lain meninggal dunia tuh. Dia yang dibully, dia yang jadi pelaku nanti, pelaku pembunuhan. Ini minta jauhkan, jangan seperti ini. Ini hati-hati loh, nggak main-main Bapak. Ini datanya memang udah ada. Akibat sering dibullying segala macam ya, dikata-katain segala macam, anak-anak akhirnya nekat. Orang tua, ingat orang tua, guru ya, apapun ya yang di lingkungan keluarga, kakak, adik, tidak boleh kita memprovokasi, tidak boleh kita mancing-mancing, nggak boleh. Jangan dibudayakan untuk memprovokasi korban-korban bullying, tapi bangkitkan semangatnya. Udahlah, nyantai aja ya, biasa-biasa baik, tidak apa-apa. Dibully di ini tidak apa-apa. Yang penting kita tunjukkan prestasi kita. Aulia tunjukkan prestasi Aulia, orang nggak mungkin berani membuli Aulia. Bangkit semangatnya, cari kegiatan yang lain. Daripada mikirin bullying, mending aku main sepak bola, mending main voli, mending main catur, ya, gitu. Atau mending nari, mending buat kerajinan tangan, mending ke rumah Pak Guru, ke rumah Bu Guru dan lain sebagainya. Gitu Alia. Baik, berarti lingkungan sekitar ini juga nggak boleh ya kayak memanas-manasi si Nggak korban untuk punya dendam dan bisa menjadi pelaku dari bullying. Tapi terkadang Pak, orang-orang di sekitarnya itu kadang malah menyalahkan si korban. Kayak kenapa kamu tuh udah tahu ditindas, udah tahu dibully, kenapa nggak mau lapor? Kenapa malah diem? Padahal kan kita nggak tahu apakah korban itu tuh dibawa tekanan atau dibawa ancaman, kan kita nggak tahu. Gimana menurut Bapak? Ya inilah di Undang-Undang Perlindungan Anak itu ada namanya fungsi orang tua, fungsi orang dewasa. Jadilah orang tua yang baik, jadilah orang dewasa yang baik, yang mengajarkan yang baik. Tadi Bapak sudah bilang, jangan dibudayakan. Walaupun anak kandung sendiri mungkin sakit, kita lihat anak kita dibully, anak kita dikata-katain, tapi jadilah orang tua yang bijak. Hati-hati loh, kita anak-anak kita dibully, dia bisa jadi pelaku pembunuhan. Gitu loh. Lebih bagus mana? Ini udah banyak kejadian kan diberitakan di televisi. Nah inilah contoh yang nggak baik. Makanya orang tua ini juga nih, saya ingatkan nih orang tua nih, ya, jangan jadi orang tua yang nggak baik ini, rajin ibadah udah. Ya. Baik Pak, bagaimana nih cara memunculkan keberanian dari si korban agar berani untuk speak up membela diri gitu Pak? Ya, kalau memunculkan keberanian tadi sudah dibilang harus percaya diri ya. Harus percaya diri itu harus banyak punya teman. Jangan jadi anak yang introvert ya, tertutup ya, tidak boleh. Jadilah anak yang terbuka ya, punya temannya Pak Guru, punya teman Bu Guru, punya teman kakak kelas, punya teman semuanya. Ini salah satu tip yang jitu. Tapi kalau kita introvert, mudah tersinggung, mudah sakit hati, mudah melo lagi. Waduh cepet ini Aulia gitu. Ya. Kemudian olahraga ini penting Aulia untuk anak-anak sekalian ya. Jadilah anak-anak yang senang olahraga loh, ya. Jangan nggak suka olahraga, masih muda nggak suka olahraga. Olahraga itu juga membangkitkan semangat patriotisme, ya. Nggak mudah tersinggung tuh orang olahragawan itu nggak mudah dia tersinggung karena dia menjunjung tinggi nilai sportivitas, gitu. Baik Pak, kalau ciri-ciri nih ada nggak ciri-ciri tertentu kalau orang itu tuh sedang atau telah terkena bullying?
Kalau menurut Alia bagaimana? Mungkin ada perubahan sikap. Nah, betul. Berubah sikap seperti Seperti kayak dia murung ya. murung, Mm-mm. padahal dia itu awalnya ekstrovert malah jadi introvert. Enak nggak begitu? Enggak. Nggak enak. Dengar tuh, sahabat Jubel tuh murung. Udah deh, nggak mau. Nggak boleh ya. Kalau ditanya kenapa gitu, ngomong, cerita sama temen. Apapun, mungkin tidak di sekolah, kejadian di rumah, kejadian dimanapun, cerita. Biasakan bercerita. Ini Bapak bilang tadi harus jadi anak yang open. Komunikasikan ya, komunikasikan dengan guru, dengan orang tua, dengan pendidik, apapun komunikasikan. Begitu Aulia. Nggak boleh dipendem sendiri, itu nggak boleh. Gitu. Kalau ciri-ciri dari pelaku bullying itu ada nggak Pak? Kira-kira ciri-ciri tertentu? Ada nggak ya di situ ya yang lihat nonton, nggak ada ya kayaknya ya? Insya Allah nggak ada ya. Nggak boleh jadi pelaku-pelaku. Ciri-cirinya berkumis kayak bapak kali ya. Nggak ada, ciri-cirinya tuh nggak ada ya. Kadang-kadang orang yang kelihatannya baik ini bisa jadi pelaku bullying, atau orang yang kelihatan memang ini bisa jadi, semuanya bisa semua, nggak ada ciri-ciri khusus. Tapi memang dampaknya kelihatan, yang suka meremehkan orang lain ya, nggak mau menerima masukan orang lain ini secara umum ya, nggak mau mendengar nasihat orang lain, ini hati-hati. Anak-anak nggak boleh begitu. Kalau udah nggak mau dengar nasihat guru, orang tua, itu bisa jadi nanti kalian mulai berubah ya, begitu. Baik, berarti Sobat Jubel kita jangan don't judge a book by its cover ya Pak. Iya. Karena belum tentu dia yang kelihatannya baik malah baik, siapa tahu malahnya jahat. Iya. Nah, kalau kegiatan atau program apa aja nih Pak yang udah dilakuin oleh KPAID untuk mencegah bahkan memberantas bullying ini. Pak? Iya, kalau KPAI tentu semaksimal mungkin ini terus-terusan melakukan sosialisasi. Aulia ini penting sekali Aulia. Maka Bapak apresiasi buat guru-guru SMP, SMA Negeri 17 ya, udah mengadakan acara semacam ini. Mungkin juga narasumber-narasumber yang lain. Ini penting sekali. Tahu nggak Aulia? Di luar negeri itu, kenapa orang-orangnya bisa lebih baik dari kita? Lebih disiplin, lebih bisa menjalankan aturan dan sebagainya. Karena mereka itu per detik, per menit itu melakukan sosialisasi. Paham nggak? Paham nggak? Penting sekali sosialisasinya Aulia, mengingatkan itu. Kalau kita kan susah untuk melakukan seperti itu. Nah, maka saya terima kasih, Bapak terima kasih SMA Negeri 17, tadi Bapak tahu dari Pak Eran itu sering sekali melakukan kegiatan sosialisasi, baik secara internal maupun eksternal, ini sangat baik sekali. Sering-seringlah kita komunikasi. Selain sosialisasi mungkin ada lagi nggak nih Pak? Ya, ke media-media ya, ke media-media kita sering lakukan ya, share ya, hadir juga di podcast begitu ya, kemudian di sekolah-sekolah tentunya ya, pelaksanaan kegiatan masuk sekolah, kemudian melakukan advokasi tentunya kepada korban-korban bullying dan pelaku-pelaku bullying begitu ya. Ada kerjasama juga dengan Polrestabes Palembang. Terima kasih kawan-kawan Polrestabes Palembang, itu luar biasa, Anda luar biasa ya. Wow, berarti udah banyak banget nih ya Pak upaya-upaya yang udah dilakukan oleh KPAID untuk memberantas pelaku dari bullying. Iya. Baik Pak, mungkin Bapak bisa juga nih kasih pesan untuk kami para generasi muda, khususnya siswa-siswi SMA Plus Negeri 17 Palembang agar tidak menjadi pelaku ataupun korban dari bullying dimanapun dan kapanpun Pak. Ya, baik Bapak mengingatkan pada anak-anak sekarang, jadi anak-anak yang ceria, cerdas ya, kemudian jadi anak yang berprestasi, kemudian anak yang pintar bergaul ya, jangan jadi yang introvert, murung, sendirian, mudah tersinggung, enggak boleh ya. Kemudian yang paling penting lagi ibadah. Anak-anak ini harus ibadah. Karena dalam ibadah itulah anak-anak bisa dapat kekuatan yang lain, kekuatan kesejukan hati yang bersih, itu ibadah. Agama apapun, Aulia ibadah. Kemudian sayang pada orang tua dan guru gitu, Aulia.
Baik, terima kasih banyak nih Pak untuk Iya, pesannya. sama-sama. Dan mungkin Bapak juga bisa nih sharing moto hidup supaya kami tuh lebih terinspirasi lagi nih Pak. Ya, Bapak punya moto hidup, jadilah orang yang bermanfaat untuk orang lain dan orang banyak. Ya, apapun yang kalian lakukan, itu lakukanlah hal-hal yang baik, karena itu nilainya adalah pahala dan ibadah. Bapak boleh ngucapin terima kasih. Boleh Nah, Pak. terima kasih buat guru-guru SMU Negeri 17 Palembang, sekolah favorit ya. Mudah-mudahan jadi bekal amal jariah buat guru-guru nanti, mungkin di akhirat nanti ya. Nah, kemudian juga Bapak ucapkan terima kasih nih buat Pak Gubernur Sumatera Selatan, Pak Haji Herman Deru ya, Pak Harno Joyo, Bu Fitriyanti Agustinda. Ini kalian luar biasa nih kepedulian dengan anak-anak sekolah ini. Sejak sekarang ini udah mulai ditingkatkan. Terima kasih ya. Baik, berarti bener banget nih ya Pak, kita tuh harus jadi orang yang bermanfaat. Sekecil apapun langkah yang kita lakukan itu harus bernilai ibadah dan bermanfaat untuk orang lain. Iya. Baik, terima kasih banyak Sama-sama, Pak Aulia. telah mengobrol dan berdiskusi dengan saya Aulia Nafisatun Ramadhani. Iya. Terima kasih juga untuk Sobat Jubel yang telah menonton podcast ini. Belajar bersama, maju untuk semua, kita pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Aulia.